Dia berbicara tentangmu. Berhentilah menatap kosong. Jika kau ingin memasuki istana luar, pergilah ke lorong kiri. Jika kau ingin pergi ke istana dalam, pergilah ke lorong kanan. Ini bukan tempat untukmu. Ketika Xiao Chen tidak segera menjawab, seorang murid di samping Yi Qianyun memarahinya. Orang ini juga seorang yang mulia suci, juga murid inti. Tentu saja, ketika murid ini memarahi Xiao Chen, dia melakukannya dengan cara yang tegas dan kuat. Orang biasa pasti akan merasa takut dan segera meminta maaf sebelum pergi. Ekspresi Xiao Chen tidak berubah. Dia hanya bertanya dengan acuh tak acuh, apakah ada aturan di sekte bahwa yang mulia bintang tingkat menengah tidak dapat langsung mengikuti ujian untuk murid inti. Namun, bahkan jika ada, dia tidak akan pergi. Xiao Chen telah berkeliaran di luar selama 4 tahun, menghadapi situasi yang mematikan dan menghadapi segala macam bahaya, semuanya untuk memasuki kota naga leluhur. Setelah begitu banyak kesulitan, dia mendapatkan kultivasi dan kekuatannya saat ini. Bagaimana mungkin dia membuang-buang waktu? Sasarannya sangat jelas, posisi murid inti. Karena yang lain bisa langsung mengikuti ujian, dia juga bisa. Meskipun pertanyaannya tampak seperti penyelidikan, Xiao Chen tidak melunakkan sikapnya atau merendahkan suaranya. Dia langsung menghadap Yi Qianyun. Yi Qianyun merasa sedikit tertegun, tidak menyangka Xiao Chen begitu berani. Dari mana orang bodoh ini datang? Apakah kamu di sini murni untuk membuat masalah? Sementara Yi Qianyun tidak mengatakan apa-apa, orang di sampingnya merasa agak kesal. Jadi, orang itu melangkah maju untuk bergerak, ingin mengusir Xiao Chen. Wosh! Orang itu dengan lembut melangkah maju. Dia menggunakan semacam teknik gerakan, membuat tanah tampak menyusut, dan dia secara ajaib muncul di depan Xiao Chen. Orang itu mengangkat tangannya, ingin mengangkat Xiao Chen dan langsung melemparkannya keluar. Enyahlah, kembali ke tempat asalmu. Dengan amarah di dalam hatinya, Xiao Chen melemparkan pukulan. Vital Qi melonjak dalam tubuhnya, dan dia langsung mengeluarkan tubuh perang naga ilahi. Urat naga dan tulang naga di seluruh tubuhnya berderak. Suara gemuruh terdengar di sekitarnya, terdengar memekakkan telinga. Saat Qi dan darah Xiao Chen melonjak, tubuh fisiknya meraung seperti naga. Saat dia meninju, dia mengeluarkan 30 kekuatan kuali. Bang, 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 ledakan terdengar. Kekuatan yang terkandung dalam tinju Xiao Chen tampaknya meninju ruang. Dia menyambar inisiatif dan mendaratkan pukulannya di dada orang itu terlebih dahulu meskipun meluncurkannya kemudian. Sepertinya Xiao Chen baru saja menawarkan tinjunya, dan orang itu mengambil inisiatif untuk menabraknya. Puci, terkejut, orang ini maju menyerang. Beberapa tulang di dadanya patah dengan suara retakan yang terdengar. Serangan itu langsung menjatuhkan orang itu ke belakang. Setelah dia mendarat, dia memuntahkan seteguk darah. Semua orang yang hadir merasa tercengang. Kekuatan satu pukulan menjatuhkan seorang yang mulia suci. Tidak heran, sepertinya dia mengolah tubuh fisiknya. Pukulannya mungkin mengandung 30 kekuatan kuali. Selain itu, dia tidak melakukan teknik tinju. Dia benar-benar luar biasa. Tidak heran dia percaya diri dalam mengikuti ujian untuk murid inti. Namun, meski begitu, hanya itu yang ada padanya. Kultivasinya adalah kelemahannya pada akhirnya. Jika dia tidak menunjukkan pukulan ini, dia mungkin bisa mengejutkan semua orang. Sekarang setelah semua orang waspada, sulit untuk mengatakannya. Itu benar, murid inti itu sebelumnya menderita kerugian karena dia lengah. Dia bahkan tidak melakukan pertahanan energi esensi sejati. Siapa di antara para kultivator yang datang untuk berpartisipasi dalam ujian ini yang tidak memiliki kartu truf, selain dari kultivasi mereka? Setelah yang lain sadar kembali, mereka mengevaluasi pukulan Xiao Chen. Terlepas dari kehati-hatian atau kecerobohan, pukulan Xiao Chen memang membuktikan bahwa ia memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam ujian ini. Setelah menderita kekalahan, orang itu masih ingin terus menyerang. Namun, Yi Qianyun menghentikan orang itu dan mengirim proyeksi suara. Apa yang kamu lakukan? Paman bela diri sedang menonton dari atas. Apakah kamu masih ingin membuat tontonan? Yi Qianyun menatap Xiao Chen dalam-dalam. Dia tersenyum dan berkata, tidak buruk. Aku salah menilai kamu. Sebagai jawaban atas pertanyaanmu sebelumnya, meskipun sekte tidak memiliki aturan yang kuat,
sebagai penguji, jika kekuatanmu jelas-jelas tidak mencukupi, aku berhak menyarankanmu untuk menyerah. Apakah kamu memiliki pertanyaan lagi? Beberapa murid klan kaya yang datang untuk mengikuti ujian mengungkapkan ekspresi meremehkan pada sikapnya yang menyendiri. Xiao Chen tidak menjawab pihak lain, tetapi hanya membalas dengan acuh tak acuh, apakah kamu masih meragukan kekuatanku? Hahaha, dikatakan dengan baik, Yi Qianyun, tidak perlu bagimu untuk menjadi sombong karena senioritas dan berpura-pura di hadapan kami. Setelah hari ini, kita semua akan menjadi pesaing, memperebutkan tempat yang sama untuk murid inti kelas surga. Kamu tidak jauh lebih kuat dari kami. Orang yang berbicara adalah seorang pemuda dengan ketajaman yang tak terkendali. Dia mengenakan pakaian biru dan memiliki alis yang tajam, memegang pedang di tangannya. Xiao Jinyu, Yi Qianyun sedikit mengernyit. Orang ini datang dari selatan, tempat ayahnya mengendalikan 3 daerah. Klannya memiliki akumulasi yang dalam dan luas. Murni dalam hal sumber daya kultivasi, situasi Xiao Jinyu mungkin lebih baik daripada Yi Qianyun. Ada banyak orang seperti itu di sini. Fang Tianyi adalah contoh lainnya. Orang-orang ini hanya punya satu tujuan datang ke sini. Mereka ingin menggunakan slot yang dialokasikan Istana Naga Langit untuk memasuki kota naga leluhur. Kalau begitu, mari kita mulai. Berhentilah bertele-tele dan terlalu sensitif. Yi Qianyun, apakah kamu seorang wanita? Fang Tianyi berkata dengan acuh tak acuh dengan ekspresi dingin dari kereta perangnya. Kalau begitu, ikutlah denganku. Yi Qianyun merasa kesal di dalam hatinya. Namun, dia tahu bahwa dia tidak bisa mengendalikan sekelompok murid klan kaya ini dengan kultivasinya. Oleh karena itu, keributan kecil ini berakhir. Kelompok itu mengikuti Yi Qianyun ke jalan besar di tengah, ke anak tangga yang langsung menuju puncak gunung. Gerbang utama Istana Naga Langit berada di titik tertinggi kota Naga Langit. Dengan setiap langkah, seseorang dapat melihat kota di bawahnya dengan jelas. Saat berjalan di sana, seseorang secara alami mendapatkan ketinggian tertentu. Adapun jalan kiri dan kanan, itu hanyalah lorong-lorong kecil, biasa saja tanpa ada yang istimewa tentangnya. Orang yang dilukai Xiao Chen sebelumnya, salah satu murid inti di depan yang memimpin jalan menuju Istana Naga Langit, mengeluh dengan marah, kakak senior Yi, orang-orang yang datang untuk berpartisipasi dalam ujian ini benar-benar sombong, masing-masing lebih sombong daripada yang datang sebelumnya. Lupakan murid-murid klan kaya itu, bahkan seorang kultivator independen naga berdarah campuran yang biasa-biasa saja berani mencibir dan memandang rendah kita. Dia hanya badut, tidak banyak. Yang perlu diperhatikan adalah Xiao Jinyu, Fang Tianyi, dan murid-murid klan kaya lainnya. Mereka semua berasal dari latar belakang yang mengesankan, memiliki kekuatan yang luar biasa. Mereka semua menargetkan slot murid inti kelas surga. Pada saat itu, mereka mungkin menjadi pesaing kakak senior Yi. Ketika Yi Qianyun mendengar itu, dia mendengus dingin. Itu hanya sekelompok badut penari yang belum melihat dunia besar yang sebenarnya. Mereka terlalu tidak berpengalaman untuk bersaing denganku. Istana Naga Langit memiliki sejarah yang sangat panjang. Itu tidak sesederhana yang mereka kira. Yang disebut murid klan kaya ini hanya memiliki klan dengan wilayah. Mereka bodoh dan berpikiran sempit. Saat ini, kita harus bertahan sebentar saja. Ketika aku berhasil mencapai tingkat menengah yang mulia suci, aku akan dapat menginjak-injak mereka kapan saja. Hanya kematian yang menunggu siapapun yang bersaing denganku untuk posisi murid inti kelas surga. Dibandingkan dengan istana lainnya, persaingan di dalam istana naga surgawi bahkan lebih intens dan kejam. Seseorang dengan garis keturunan naga sejati atau garis keturunan naga berdarah campuran harus membayar harga yang jauh lebih tinggi untuk berhasil di kekaisaran naga ilahi dibandingkan dengan seseorang dengan garis keturunan naga ilahi. Saat Xiao Chen menaiki tangga, dia diam-diam mengamati yang lain. Semua yang datang untuk mengikuti ujian kali ini memang ahli. Beberapa dari orang-orang ini memiliki kekuatan yang luar biasa, bahkan tidak peduli dengan Yi Qianyun. Meskipun Xiao Chen tidak merasakan tekanan apapun di hatinya, dia merasakan urgensi. Sekarang setelah dia mencapai Istana Naga Surgawi, dia tidak bisa lagi menyembunyikan kekuatannya dengan sengaja. Dia harus bertarung ketika saatnya bertarung, menunjukkan kekuatannya ketika saatnya melakukannya. Jika tidak,
sekte tidak akan punya alasan untuk memberinya sumber daya atau kualifikasi untuk menjadi murid inti kelas surga. Tanpa potensi dan kekuatan, sekte sama sekali tidak akan menerima tawaran yang kalah. Xiao Chen juga merasa agak penasaran. Metode apa yang akan digunakan Istana Naga Surgawi untuk menguji mereka? Dia menduga ada terlalu banyak orang di sini. Tempat untuk murid inti mungkin jauh lebih sedikit. Wosh! Kabut gunung tiba-tiba menghilang. Xiao Chen dengan santai melihat ke sekeliling dan menemukan bahwa mereka telah tiba di sebuah alun-alun pada suatu saat. Alun-alun itu terbuat dari bahan-bahan ilahi. Itu sangat kuat. Bahkan serangan pedang berkekuatan penuh dari seorang yang mulia suci mungkin tidak dapat menandai permukaannya. Seseorang duduk di singgasana bercorak naga di panggung tinggi di tengah alun-alun. Orang ini memancarkan aura sosok berdaulat. Seorang penguasa rakyat, tingkat kultivasi terakhir dari alam laut awan, tahap berdaulat. Orang ini tidak melakukan apapun. Dia hanya melihat kelompok Xiao Chen, dan mereka merasakan tekanan besar pada mereka. Dalam jalur kultivasi, ada pepatah, seseorang harus menjadi manusia terlebih dahulu sebelum menjadi dewa. Orang ini sebelum kelompok itu sudah menjadi penguasa rakyat, mencapai batas-batas seorang manusia. Lebih jauh lagi dan seseorang akan berada di alam fena ilahi. Itu tidak lagi dianggap sebagai manusia. Seseorang akan menempa tubuh mereka menjadi tubuh ilahi selangkah demi selangkah dan menyalakan api ilahi, membuat persiapan untuk menjadi dewa palsu. Mengapa orang biasa hanya dapat mewarisi api dewa palsu tetapi tidak menggunakannya atau menyerapnya dengan paksa? Itu karena tubuh mereka masih manusia fana, belum ilahi. Jika api suci itu menyala, sebelum bisa membakar musuh, seseorang akan terbakar habis. Oleh karena itu, seseorang hanya bisa menyimpan api suci di dalam tubuh mereka terlebih dahulu dan perlahan-lahan menyerapnya ketika mereka mencapai alam fena suci. Saya adalah salah satu tetua kelas surga di Istana Naga Langit. Panggil saja saya Tetua Tian Yun. Saya akan menjadi penguji utama Anda kali ini. Orang tua itu menyapu pandangannya ke kerumunan dan membuat perhitungan mental yang kasar. Kemudian, dia berkata, ada 3 tahap untuk ujian ini, dan hanya ada 10 slot. Apa? Pernyataan Tetua Tian Yun mengejutkan semua orang. 50 orang di sini hampir semuanya adalah yang mulia suci, tetapi Istana Naga Surgawi hanya menginginkan 10 orang. Dengan kata lain, 40 orang di sini akan tersingkir. Tahap pertama dimulai. Sebelum semua orang bisa pulih dari keterkejutan mereka, Tetua Tian Yun tiba-tiba melancarkan serangan telapak tangan. Serangan telapak tangan ini mengandung kehendak jiwa tokoh berdaulat. Ketika serangan telapak tangan itu melesat, gunung dan laut bergemuruh tanpa henti. Langit berubah warna, dan alun-alun berganti antara terang dan gelap. Angin kencang bertiup, dan berbagai fenomena misterius muncul di depan mata semua orang. Bagi sebagian orang, itu adalah kota kuno yang megah. Bagi sebagian orang, itu adalah binatang buas Great Desolate Aeon. Bagi sebagian orang, itu adalah naga raksasa yang menjulang tinggi. Bagi sebagian orang, itu bahkan lebih mengejutkan, pedang harta karun yang membelah dunia, menerobos kekacauan purba. Xiao Chen menghadapi cakar besar yang menjulang di atasnya. Cakar ini mencabik-cabik langit. Cakarnya tajam dan berkedip dengan cahaya dingin yang aneh. Jika seseorang terlalu lambat, tubuh fisiknya akan langsung terkoyak. Seseorang akan mengalami cedera parah, tidak dapat berdiri lagi. Serangan tiba-tiba dari Tetua Tian Yun bahkan mengejutkan Xiao Chen. Pada saat Xiao Chen bereaksi, cakar besar itu sudah muncul di atas kepalanya. Praktis tidak ada waktu bagi Xiao Chen untuk bersiap. Kekuatan yang terkandung dalam cakar itu sudah menyusup ke tubuhnya. Hancurkan. Kultivasi Xiao Chen tidak luar biasa, tetapi dalam hal pengalaman bertarung, dia praktis tak tertandingi di generasi yang sama. Dengungan pedang tajam keluar dari tubuhnya, dan energi dao besar dari dao pedang menyebar. Reaksi ini hampir seperti naluri. Sebuah cakram dao muncul di belakang Xiao Chen saat energi dao besar muncul. Auranya tiba-tiba berubah, menjadi seperti pedang harta karun yang terhunus. Dia cerah, cemerlang, dan tajam. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang, dia menghunus pedang tiran. Ujung pedangnya menembus bagian terlemah dari cakar besar itu, segera menghancurkannya. Sebuah kekuatan besar menyerbu di dalam tubuhnya.
Dia hampir tidak bisa bertahan dan hanya bisa mundur. Xiao Chen tercengang. Ini hanya 1/50 dari serangan telapak tangan tetua Tian Yun. Jika Xiao Chen menghadapi serangan telapak tangan itu sendirian, dia tahu bahwa dia tidak akan bisa menghalanginya, dia akan dihabisi di tempat. Ketika fenomena misterius itu lenyap, Xiao Chen melihat sekeliling dan melihat bahwa 10 orang dari 50 orang itu telah memuntahkan darah dan terbang kembali, langsung berguling turun dari puncak gunung. Sampah. Kultivasimu dibangun dengan mengandalkan sumber daya klanmu. Sampah seperti itu bahkan tidak akan bisa memasuki istana bagian dalam. Tetua Tian Yun tidak menatap orang-orang itu lagi sebelum mengalihkan pandangannya ke mereka yang tersisa. Tidak buruk, kalian mampu menangkis serangan telapak tanganku. Kalian tidak menyia-nyiakan sumber daya yang diberikan klan kalian. Bahkan jika kalian gagal dalam ujian, aku akan menjadikan kalian semua kandidat cadangan, di atas para murid istana dalam. Semua orang yang hadir menarik kembali kesombongan awal mereka. Ekspresi mereka hampir sama saat mereka melihat tetua Tian Yun ini. Yi Qianyun tersenyum dingin di samping. Namun, ketika dia melihat Xiao Chen di kelompok itu, ekspresi aneh tanpa sadar muncul di matanya. Lanjutkan, mereka yang dapat mengambil 10 langkah ke depan akan melewati tahap kedua. Setelah mengambil 10 langkah ke depan, seseorang akan melewati tahap kedua. Tepat ketika semua orang merasa sedikit ragu, mereka mendengar dengungan pedang. Cincin cahaya biru terpancar dari bawah tahta penatua Tian Yun. Bang! Saat cincin cahaya itu menyapu, kekuatan yang tak tertahankan mengirim semua orang, termasuk Xiao Chen, terbang. Kakak! Cakram Dao di belakang Xiao Chen hancur. Para pembudidaya lain yang memahami energi Dao besar berakhir seperti Xiao Chen, cakram Dao di belakang mereka langsung hancur. Adapun mereka yang tidak memahami energi Dao besar, mereka terbanting ke tanah, berlutut dan memuntahkan darah. Ekspresi Xiao Chen berubah untuk pertama kalinya. Dia menatap penatua Tian Yun, yang duduk di tahta, dan keterkejutan melintas di matanya. Sungguh kekuatan Dao yang mengerikan. Orang dengan kekuatan Dao terkuat yang pernah dilihat Xiao Chen adalah biksu kecil Yan Chen. Namun, Dao Might milik Elder Tian Yun ini tidak hanya lebih kuat dari milik biksu kecil itu, tetapi penggunaannya juga tampaknya telah mencapai puncak kesempurnaan. Dao Might itu tampaknya telah mencapai batas energi Dao besar milik Sword Dao. Elder Tian Yun ini sangat mengesankan. Dia bahkan mungkin sedikit lebih kuat dari Soaring Dragon Marquis. Dia pasti sudah berusia setidaknya 1000 tahun. Dao Might yang padat dan luas itu seperti mainan di tangan Elder Tian Yun. Dia mengendalikannya dengan mudah, menghentikannya tepat di depan Xiao Chen dan yang lainnya, tidak lebih atau kurang selangkah pun. Pengendaliannya bahkan lebih mengerikan daripada Dao Might itu sendiri. Mari kita mulai. Berhenti membuang-buang waktu, Elder Tian Yun berkata dengan santai sambil menatap semua orang. Xiao Chen berpikir sejenak sebelum dia mendorong tangannya ke depan. Dia segera merasakan perlawanan yang tak terlihat. Dalam proses mendorong tangannya ke depan, ruang beriak seperti air. Sepertinya lengan Xiao Chen tenggelam ke dalam air, menjadi kabur. Wosh, wosh, wosh. Tepat pada saat ini, seseorang maju 3 langkah. Xiao Jinyu lah yang mengejek Yi Qianyun sebelumnya. Tubuh Xiao Jinyu setegak pedang, dan auranya terfokus pada satu titik, menjadi seperti ujung pedang saat dia berdiri tegak dengan bangga. Tindakan ini segera memacu mereka yang masih ragu untuk melangkah maju. Mereka ingin memasuki area tempat tetua Tian Yun menyebarkan Dao Might-nya. Pada titik ini, semua orang tahu bahwa tetua Tian Yun di hadapan mereka adalah tokoh utama. Ini adalah waktu untuk membuktikan diri. Tidak ada yang mau ketinggalan. Namun, ketika orang-orang ini benar-benar masuk, mereka menyadari bahwa itu tidak sesederhana yang mereka bayangkan. Mereka hanya mengambil 2 langkah, dan tubuh mereka dipenuhi luka berdarah. Luka pedang, ini adalah Dao Pedang Agung. Saat seseorang maju, tubuh fisiknya akan mengalami kerusakan akibat niat pedang setiap saat. Jika seseorang maju bahkan tanpa menggunakan energi esensi sejati untuk melindungi tubuhnya, orang itu mungkin akan mati sebelum mencapai 10 langkah. Kebanyakan orang merasa ini sulit. Namun, ada beberapa yang dapat maju dengan mudah seperti Xiao Jinyu. Fang Tianyi dari Flaming Cloud County, Tuan Muda Klan Qin,
Qin Yan, dan 4 atau 5 orang lainnya tidak mau ketinggalan. Mereka mengeluarkan semua yang mereka miliki, kecuali mengaktifkan garis keturunan mereka, ingin melampaui Xiao Jinyu. Di sisi lain, Xiao Jinyu mempercepat setiap langkah yang diambilnya. Dia tidak terburu-buru, bergerak dengan stabil. Namun, setelah Xiao Jinyu maju 5 langkah, tekanan yang dihadapinya dari Dao Might semakin kuat. Dengan setiap langkah berikutnya, tekanannya menjadi lebih dari 2 kali lipat. Pada langkah ketujuh, ekspresi santai di wajahnya menghilang, meninggalkan kesuraman yang luar biasa. Xiao Jinyu memancarkan cahaya pedang yang cemerlang, berbenturan dengan Dao Might di sekitarnya. Setiap saat, rasanya seperti ribuan pedang beradu. Ding, ding, dang, dang, dentang itu terdengar tanpa henti. Itu sudah menjadi sangat sulit pada langkah ini. Sekarang, Xiao Jinyu bahkan tidak berani mengangkat kakinya dengan gegabah. Yang lain tidak lebih baik. Setelah 5 langkah, mereka semua tidak lagi memiliki energi untuk berpikir tentang bagaimana membuktikan diri. Mereka semua memiliki ekspresi serius, hanya ingin menyelesaikan mengambil 10 langkah. Kakak senior Yi, lihat. Orang itu masih belum mengambil 1 langkah pun. Tepat pada saat ini, murid inti yang dilukai Xiao Chen berbicara sambil menunjuk Xiao Chen. Yi Qianyun tersenyum dingin dan berkata, itu normal. Dengan kultivasinya, dia tidak memiliki cara untuk dibandingkan dengan yang lain. Tentu saja, dia masih memiliki keuntungan tubuh fisiknya. Paling-paling, dia akan dapat mengambil 5 langkah. Jika dia mengambil lebih dari itu, dia akan mati. Haha, dia agak bijaksana dan tidak bergerak gegabah. Apalagi yang dia pikirkan. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, bisakah dia langsung menerobos ke Yang Mulia? Dia seharusnya cepat menyerah dan berhenti mempermalukan dirinya sendiri. Memang, seperti yang dikatakan para murid inti, Xiao Chen memiliki kerugian besar di hadapan Dao Might sebagai hasil dari kultivasinya. Jika Xiao Chen mengaktifkan garis keturunan Azure Dragon-nya, dia dapat dengan mudah mengambil 10 langkah. Namun, dia tidak ingin mengekspos kekuatan garis keturunannya secepat ini. Jadi, dia mencoba memikirkan metode lain. Karena yang lain sudah bergerak dan Xiao Chen masih belum mengambil 1 langkah pun, dia segera menarik perhatian banyak orang. Tentu saja, Elder Tian Yun tidak terkecuali. Namun, dia hanya melirik Xiao Chen sebelum mengabaikannya. Yang lemah tidak layak untuk disia-siakan. Yang lain mungkin melihat ini sebagai lelucon dan menikmatinya. Namun, Tetua Tian Yun tidak akan menyia-nyiakan waktu untuk itu. Saat ini, dia mengamati orang-orang yang berusaha keras untuk maju melalui Dao Might. Tetua Tian Yun mengangguk pada dirinya sendiri. Dia telah menemukan beberapa benih yang cukup bagus. Sebenarnya, ujian ini sengaja dibuat lebih sulit. Di masa lalu, selama seseorang menjadi Holy Venerate dan dapat menerima serangan telapak tangan, dia bisa menjadi murid inti. Namun, tahun ini berbeda. Akan ada persaingan ketat di akhir tahun. Akan ada kontes di antara 7 istana untuk mendapatkan tempat memasuki kota naga leluhur. Kota naga leluhur, inti dari kekaisaran. Kuil leluhur ras naga ada di sana, dan kuil itu memiliki warisan ras naga yang paling lengkap. Kuil itu berisi akumulasi besar dari kekaisaran. Selain itu, ada juga sisa-sisa dari Great Desolate Aeon. Istana naga kuno di sana mencatat sejarah ras naga, mencatat kejayaan masa lalu mereka. Selain para ahli puncak dari ras naga, hanya yang luar biasa di antara 6 garis keturunan naga ilahi yang dapat memasuki kota naga leluhur. Setelah itu akan menjadi sekte luar gerbang naga. Setiap 2 tahun, akan ada kesempatan untuk mendapatkan sejumlah slot yang dialokasikan. Selama Istana Naga Surgawi memiliki 1 orang yang memasuki kota naga leluhur, para tetua kelas surga ini akan menerima hadiah besar dari eselon atas ras naga. Ini adalah hadiah untuk memelihara bakat dan sangat menarik. Seluruh Istana Naga Surgawi juga akan menerima berbagai manfaat. Wosh! Namun, saat Tetua Tian Yun fokus pada Xiao Jinyu, Qin Yan, Fang Tianyi, dan yang lainnya, cahaya pedang ungu seperti mimpi yang mengandung 2 jenis energi Dao besar melesat lurus ke depan. Puci! Cahaya pedang langsung merobek lubang di Dao Might yang padat, membuka jalan. Namun, jalan ini menghilang secepat kemunculannya. Jalan itu menghilang secara praktis saat Dao Might menyebarkan ki pedang ungu.
Namun, saat itu sudah cukup bagi Xiao Chen. Wosh, wosh, wosh. Xiao Chen melangkah 10 langkah dengan cepat, melampaui semua orang di depannya. Kemudian, dia mendarat di depan Xiao Jinyu, yang hendak melangkah ke 9. Begitu saja, saat Dao Might kembali menutupi jalan, Xiao Chen sudah dengan mudah melesat maju 10 langkah. Kemudian, Xiao Chen mengeluarkan tubuh perang naga ilahinya, membanjiri kekuatan naganya ke setiap bagian tubuh fisiknya, tulang, sumsum, kulit, darah, dan dagingnya. Kekuatan naga yang berat memenuhi seluruh tubuhnya, membuatnya seberat gunung saat ia menahan tekanan dari kekuatan Dao. Sial, bagaimana mungkin? Dia curang. Ini pasti harus dianggap curang. Murid inti di samping Yi Qianyun berteriak. Orang-orang yang masih berjuang dalam kekuatan Dao juga mengungkapkan ekspresi yang sangat kesal. Ekspresi Xiao Jinyu adalah yang terbaik. Dia jelas memimpin, tetapi Xiao Chen benar-benar melampauinya dengan mudah. Pergantian peristiwa ini membuat hati Xiao Jinyu yang sombong kecewa. Boom! Tetua Tian Yun melambaikan tangannya dan menyingkirkan kekuatan Dao, mengakhiri tahap ini lebih awal. Pada saat yang sama, dia dengan lembut mengetuk udara. Selain dari 20 orang paling depan, mereka yang berada di belakang semuanya terlempar ke udara. Tetua Tian Yun menatap Xiao Chen dalam-dalam sebelum berbicara dengan lembut. Tahap kedua berakhir di sini, kalau begitu. Mereka yang tersisa berdiri melewati tahap ini. Kata-katanya menimbulkan keributan. Ini karena Xiao Chen termasuk di antara 20 orang itu. Aku tidak bisa menerima ini. Bagaimana dia bisa lulus ujian setelah berbuat curang seperti itu? Seorang pria yang terlempar berdiri dan berkata dengan sangat tidak puas, beri aku kesempatan, dan aku juga bisa melakukan hal yang sama seperti dia. Begitukah? Tetua Tian Yun dengan lembut menepuk sandaran tangan tahta. Kemudian, seutas pedang Qi yang tajam melesat ke arah orang yang berbicara. Meskipun tampak seperti gerakan biasa, itu mengandung niat pedang yang mengejutkan. Sebelum orang itu bisa menghunus pedangnya setengah jalan, dia terlempar ke belakang. Alat Dao yang diwariskan terbang keluar dari tangan orang itu, membuatnya tercengang. Seranganku sebanding dengan serangan pedang yang baru saja dia kirimkan. Kamu bahkan tidak bisa melihatnya dengan jelas, tetapi kamu tidak malu untuk mengatakan bahwa kamu bisa melakukannya. Kembalilah dan berlatihlah lebih banyak. Tetua Tian Yun dengan tidak sabar melambaikan tangannya. Kehendak tokoh berdaulat yang terkandung dalam angin telapak tangan mengirim orang yang tertegun itu terbang. Orang itu mendarat di puncak tangga sepanjang 10 km dan berguling ke bawah menuju kaki gunung. Anak muda, kemampuan pedangmu cukup bagus. Tetua Tian Yun memuji sambil tersenyum ketika tatapannya kembali tertuju pada Xiao Chen. Kandidat lainnya merasa sangat iri. Ini adalah pertama kalinya Tetua Tian Yun memuji seseorang. Tidak disangka bahwa yang dipujinya adalah naga berdarah campuran Star Venerate tingkat menengah ini. Bagaimana mereka bisa menerima ini dengan sepenuh hati? Yang lebih penting, ini berarti Tetua Tian Yun menghargai Xiao Chen. Di masa depan, ketika Xiao Chen memasuki sekte, dia akan menerima banyak manfaat. Senior terlalu baik. Xiao Chen tersenyum tipis dan memberi hormat dengan kepalan tangan sebagai balasan atas pujian Tetua Tian Yun. Tetua Tian Yun mengangguk sedikit dan tidak mengatakan apapun lagi tentang topik ini. Berikutnya adalah tahap ketiga. Setelah kalian lulus ujian, kalian akan menjadi murid inti Istana Naga Surgawiku. Selain itu, mereka yang berprestasi baik di tahap ketiga dapat diangkat sebagai murid tetua kelas surga. Istana Naga Surgawiku memiliki total 10 tetua kelas surga. Mengenai posisi, mereka hanya di bawah 3 master istana. Mengenai apa artinya ini, aku yakin aku tidak perlu mengatakan lebih banyak, mengingat pengalamanmu. Tentu saja, jika kalian cukup baik, kalian bahkan mungkin menarik seorang master istana. Tepat setelah Tetua Tian Yun berbicara, mata Xiao Jinyu, Qin Yan, Fang Tianyi, Qiu Rongxuan, dan murid klan kaya lainnya berbinar. Tentu saja, semua orang mengerti apa artinya. Itu berarti bahwa mereka bisa mendapatkan lebih banyak sumber daya, posisi yang lebih tinggi, dan bimbingan yang lebih baik daripada murid inti lainnya. Semuanya dapat diringkas menjadi 2 kata, prospek yang lebih baik. Kata-kata Tetua Tian Yun membuat Yi Qianyun dan murid inti lama lainnya kesal dan membuat mereka cemburu. Kebanyakan dari mereka tidak memiliki tetua kelas surga sebagai guru.
Memikirkan bahwa orang-orang ini dapat menikmati perlakuan seperti itu saat mereka tiba. Ini sungguh tidak adil. Namun, murid inti lama tidak dapat berbuat apa-apa. Karena tetua Tian Yun mengatakan itu, mereka tidak punya pilihan selain menerimanya. Tahap ketiga sangat sederhana. Kalian akan bertarung berpasangan. Pemenangnya maju, menghasilkan 10 tempat. Saat tetua Tian Yun berbicara, seseorang membawa sepotong batu giok kepadanya. Kemudian, dia mengirimkan seutas energi jiwa. Informasi orang-orang di hadapannya segera berubah menjadi gambar di depan matanya. Istana Naga Surgawi dapat menggunakan jaringan informasi gerbang naga. Mereka hanya butuh sekejap untuk mendapatkan informasi semua orang. 20 orang yang tersisa meretakkan buku-buku jari mereka dan menggosok telapak tangan mereka. Mereka semua merasa bersemangat saat mereka masing-masing membuat persiapan. Pertarungan praktis, tanpa diragukan lagi, adalah yang paling menarik. Mereka yang memiliki garis keturunan ras naga secara alami menikmati pertarungan. Lebih jauh lagi, pertarungan ini dapat menarik perhatian seorang tetua kelas surga dan mendorong mereka untuk menerima seorang murid. Oleh karena itu, para kandidat akan berusaha lebih keras dalam pertarungan, untuk menampilkan diri mereka dalam cahaya terbaik yang memungkinkan. Pertarungan pertama, Xiao Jinyu melawan Luo Hao. Setelah memeriksa informasi semua orang, tetua Tian Yun memutuskan peserta pertarungan pertama. Area alun-alun segera menjadi kosong. Kemudian, Xiao Jinyu dan Luo Hao melompat ke dalam ruang dengan suara "wosh". Tetua Tian Yun bertepuk tangan pelan sambil duduk di singgasana. Formasi yang terkubur di alun-alun itu aktif. Waktu dan ruang berubah. Ruang tempat Xiao Jinyu dan Luo Hao berada menjadi dunia kecil yang agak luas yang membentang tak terbatas. Bagi orang-orang di luar, keduanya terbungkus oleh layar cahaya. Kemudian, tanah di bawah keduanya naik ke udara, membentuk arena. Xiao Jinyu, jika aku mengalahkanmu sebagai kuda hitam, aku yakin tetua kelas surga akan menghargaiku. Luo Hao menjilat bibirnya, dan cahaya yang membara muncul di matanya. Kuda hitam, kau hanya mencari kematian dengan ingin menginjak-injakku. Kalau begitu, aku akan mengabulkan keinginanmu. Aku akan memotong lenganmu dan membuatmu membayar harga atas kesombonganmu. Xiao Jinyu mendengus dingin tanpa ekspresi apapun di wajahnya. Pada saat berikutnya, cahaya pedang yang cemerlang dan menyilaukan keluar dari tubuhnya. Sepanjang zaman, pedang menaklukkan dunia. Wosh! Rasanya seperti waktu melaju cepat di tubuh Xiao Jinyu, berlalu dengan cepat. Saat cahaya pedang terkumpul dan ditempa oleh waktu, cahaya itu berubah menjadi padat dan berat. Cahaya pedang itu benar-benar memancarkan aura dinasti kuno saat Xiao Jinyu menghunus pedangnya. Cahaya pedang itu tampak polos dan sederhana, membuat seluruh tempat beriak lembut seperti air. Riak-riak ini dengan cepat mencapai Luo Hao, mereka terasa sangat mengerikan sehingga ekspresinya berubah drastis. Sialan, mengapa niat pedangnya begitu mengerikan? Garis keturunan Great Desolate Aeon. Pada saat itu, Luo Hao terpaksa mengaktifkan garis keturunan naga sejatinya. Kekuatan naga melonjak keluar saat dia menahan riak spasial yang diciptakan oleh niat pedang. Sial, namun, meskipun Luo Hao berhasil memblokir fenomena misterius yang disebabkan oleh niat pedang, dia tidak dapat memblokir cahaya pedang Xiao Jinyu yang menusuknya. Niat pedang Xiao Jinyu yang padat meledak di tubuh Luo Hao saat pedangnya menusuknya. Energi esensi sejati pelindung Luo Hao hancur seperti kaca dan tersebar ke udara. Tubuh fisiknya hancur berkeping-keping, pemandangan yang kejam untuk dilihat. Wosh! Wosh! Dua helai cahaya pedang terbang, kemudian, Xiao Jinyu menarik pedangnya kembali dan menyarungkannya. Luo Hao berteriak dengan sedih, kedua lengannya telah terpotong. Enyahlah! Xiao Jinyu menendang Luo Hao, melemparkannya kembali seperti seekor anjing. Adegan yang kejam itu membuat beberapa orang menggigil tanpa sadar. Namun, tetua Tian Yun tersenyum dan mengangguk pada dirinya sendiri, memuji dalam hatinya, tidak buruk. Di usia yang begitu muda, Xiao Jinyu telah mencapai puncak kesempurnaan kecil dalam pedang Dao besarnya. Dengan bimbinganku, dia seharusnya bisa mencapai kesempurnaan besar dalam waktu 1 tahun. Bakatnya dengan pedang sangat bagus. Sepanjang zaman ini adalah teknik pedang kelas bumi puncak. Teknik pedang ini memiliki persyaratan tinggi pada kemampuan pemahaman. Bagi Xiao Jinyu untuk mempelajari esensinya dan mencapai kesempurnaan,
dia benar-benar mengesankan. Wosh! Xiao Jinyu terbang keluar dari arena dan kebetulan mendarat di dekat Xiao Chen. Dia menatap Xiao Chen dengan tatapan mengejek. Sayangnya, bukan kamu yang ada di sana. Jelas, Xiao Jinyu menyimpan dendam terhadap Xiao Chen karena menyalipnya dan mengambil tempat pertama di tahap kedua. Xiao Chen tetap diam, tidak membalas pihak lain. Keterampilan pedang orang ini memang mengerikan. Serangan pedang sebelumnya belum merupakan kekuatan penuh Xiao Jinyu. Kelompok berikutnya, Fang Tianyi melawan Meng Hao. Tuan muda klan Fang, yang telah menikmati perhatian semua orang sebelumnya, juga menghadapi murid klan kaya lainnya yang tidak terkenal. Xiao Chen berpikir dalam hati, sebenarnya, berdasarkan pengaturan ini, tetua Tian Yun ini telah memutuskan 10 orang yang akan menjadi murid inti. Dia tidak akan membiarkan murid puncak saling bertarung. Adapun mereka yang dicocokkan dengan seseorang yang lebih kuat dari mereka, mereka hanya bisa berdoa untuk keberuntungan. Bagi tetua Tian Yun, mereka hanyalah batu ujian bagi kandidat populer, untuk melihat seberapa besar kekuatan pihak lain yang dapat mereka keluarkan. Beberapa pertempuran berikutnya berjalan sesuai harapan Xiao Chen. Mereka yang memiliki garis keturunan naga sejati kelas 5, dari klan bangsawan yang kaya, dan setidaknya Venerate Suci tahap awal puncak semuanya menghadapi lawan yang lebih lemah. Orang-orang ini maju dengan mudah. Tetua Tian Yun sengaja tidak mengadu domba mereka. Kelompok terakhir, Xiao Chen melawan Zhang Ye. Wosh! Wosh! Keduanya terbang ke arena, dan Zhang Ye berkata dengan gembira, sepertinya kau adalah bagian yang ditinggalkan. Tidak kusangka tetua Tian Yun membiarkanku menghadapi naga berdarah campuran sepertimu. Apakah kau siap untuk dikalahkan? Zhang Ye senang karena tidak dipilih untuk menghadapi murid-murid klan kaya. Dia merasa bahwa dia dapat dengan mudah menghancurkan Xiao Chen dengan kultivasi Venerate sucinya. Wosh! Dengan sebuah pikiran, sebuah cahaya membengkak di dahinya dan melesat keluar. Sebuah kehendak Venerate suci menekan ke arah Xiao Chen. Meskipun Zhang Ye sangat percaya diri, dia tetap bertindak dengan hati-hati. Dia berencana untuk menggunakan kehendak yang mulia untuk menekan Xiao Chen terlebih dahulu dan meraih kemenangan dengan pasti. Zhang Ye mengeluarkan keunggulannya dalam kultivasi secara penuh. Kehendak yang mulia menyerbu, menutupi Xiao Chen. Itu seperti rantai tak terlihat yang melilit Xiao Chen. Teknik gerakannya, kultivasinya, tubuh fisiknya, dan setiap gerakannya semuanya mengalami tekanan hebat. Kamu hanyalah seorang star Venerate yang tidak penting. Tidak peduli seberapa menantang surga dirimu, kamu hanyalah seorang star Venerate. Sekarang, matilah. Zhang Ye tersenyum sinis. Setelah melihat bahwa Holy Venerate Will-nya benar-benar menekan Xiao Chen, dia bergegas maju. Hancurkan! Xiao Chen tidak panik atau gugup. Dia hanya berteriak dingin dan mengaktifkan tubuh perang naga ilahinya. Dia segera menggabungkan kekuatan naganya dengan tubuh fisiknya. Urat naga dan tulang naganya mengeluarkan suara berderak. Ki dan darahnya melonjak saat raungan naga terdengar di tubuhnya. Sosok Xiao Chen sedikit gemetar. Menggunakan tubuh perang naga ilahi, dia langsung menghancurkan Holy Venerate Will milik Zhang Ye. Melihat Zhang Ye terbang di atas bukanlah hal yang mengejutkan bagi Xiao Chen. Bintang-bintang berkelap-kelip di Soul Pool milik Xiao Chen, dan banyak bintang muncul di matanya. Raungan naga Azure terdengar, dan Star Venerate Will milik Xiao Chen membalikkan keadaan pada Zhang Ye, malah menekannya. Plop! Zhang Ye jatuh ke tanah, berlutut dan hampir jatuh. Ini, ketidakpercayaan yang tak terlukiskan melintas di mata Zhang Ye. Star Venerate Will milik Xiao Chen sebenarnya tidak lebih lemah dari Holy Venerate Will milik Zhang Ye, sehingga mengejutkan Zhang Ye. Pada saat Zhang Ye mencoba untuk membentuk kembali Holy Venerate Will miliknya, Xiao Chen telah memanfaatkan keuntungan tersebut, mendesak maju dan dengan tidak masuk akal meninjunya ke udara. Bloodline, aktifkan. Raung Zhang Ye, yang terjatuh di udara, mengaktifkan garis keturunan True Dragon miliknya, karena ia ingin membalikkan keadaan. Namun, Xiao Chen telah mengaktifkan Divine Dragon War Body miliknya. Tubuhnya sudah berisi Azure Dragon's Dragon Might, jadi ia sama sekali tidak takut pada True Dragon ini. Langkah kaki Xiao Chen tidak mengalami hambatan apapun. Ia terus-menerus melancarkan pukulan demi pukulan. Semua pukulan Xiao Chen berisi 30 Cauldron Force. Raungan naga mengguncang sekeliling dengan setiap pukulan. Bang!
Bang, bang, setelah 10 pukulan, Zhang Ye tergeletak di tanah, benar-benar lemas seperti anjing mati. Hanya itukah kekuatannya? Xiao Chen merasa sedikit bosan. Dia baru saja mulai pemanasan dan bahkan belum menghunus pedangnya. Xiao Chen menang. Tetua Tian Yun mengumumkan hasilnya. Dia berpikir dalam hati, aku tidak menyangka tubuh fisik Xiao Chen sekuat ini. Mungkin aku harus mengevaluasinya kembali. Xiao Chen mengalahkan Zhang Ye dalam 10 pukulan dan memperoleh tempat terakhir. Dalam pertarungan ini, Xiao Chen tidak menunjukkan apapun. Dia bahkan tidak perlu berusaha keras setelah berhasil menangkap salah satu kelemahan Zhang Ye. Dia telah menggunakan tubuh perang naga ilahinya, keunggulan fisiknya, untuk menghancurkan pihak lain. Zhang Ye sama sekali tidak mendapat kesempatan untuk membalas. Pada saat dia mengaktifkan garis keturunan naga sejatinya, pertarungan itu praktis telah berakhir. Tidak ada kesempatan sama sekali untuk membalikkan keadaan. Pertarungan ini tidak seperti Xiao Jinyu, mengalahkan lawannya dengan satu serangan pedang dan memotong lengan lawannya, membuat semua orang tercengang. Itu juga tidak sehebat pertarungan Fang Tianyi, Qin Yan, dan murid-murid klan kaya lainnya. Namun, Xiao Chen menggunakan kultivasi tahap langit berbintang tingkat menengahnya bersama dengan tubuh fisiknya yang unggul untuk mengalahkan seorang yang mulia suci. Pertarungan ini membuat orang-orang tercengang dan membuat mata mereka berbinar. Kultivasi yang terlalu rendah merupakan keuntungan dan kerugian. Selamat, kalian telah lulus ujian dan menjadi murid inti Istana Naga Surgawi. Xiao Chen, Xiao Jinyu, melangkah maju. Tetua Tian Yun berkata dengan acuh tak acuh sambil duduk di singgasana setelah dia menyapu pandangannya ke semua orang. Segera, perhatian semua orang terfokus pada Xiao Chen dan Xiao Jinyu. Suasana berubah agak berat. Semua orang tahu apa arti kata-kata Tetua Tian Yun. Dia akan memilih salah satu dari keduanya untuk menjadi muridnya. Wosh, wosh. Xiao Chen dan Xiao Jinyu bergerak melewati murid inti baru lainnya dan tiba di depan, langsung menghadap Tetua Tian Yun. Betapa menyebalkannya, memikirkan bahwa Xiao Chen ini sedang dipertimbangkan oleh Tetua Tian Yun. Bagaimana mungkin aku tidak sebanding dengan orang ini? Meskipun Xiao Chen tidak kuat sekarang, potensinya hebat. Tetua Tian Yun mungkin tertarik dengan potensinya. Namun, kelemahannya agak jelas. Tetua Tian Yun masih menunjukkan terlalu banyak rasa hormat kepada Xiao Chen dengan membandingkannya dengan Xiao Jinyu. Dari 8 orang yang tersisa, ada beberapa yang merasa tidak senang, tetapi ada juga yang masih menganalisis situasi secara objektif. Adapun para murid inti lama di samping, mereka menunjukkan ekspresi yang agak rumit. Orang-orang di depan mereka tidak hanya berhasil lulus ujian dan menjadi murid inti tetapi dengan sedikit keberuntungan mungkin juga telah menarik perhatian para tetua kelas surga. Yang terakhir akan membuat para murid inti lama ini merasa lebih frustrasi. Xiao Jinyu tampak berseri-seri dengan kebahagiaan, menunjukkan senyum di wajahnya. Dia sama sekali tidak menyembunyikan ketajaman dan kepercayaan dirinya. Kalian berdua, saling bertukar satu gerakan. Tetua Tian Yun tidak berkata apa-apa lagi. Setelah menempelkan kedua telapak tangannya, dia hanya memerintahkan keduanya untuk bertukar jurus. Keduanya membungkuk pada Tetua Tian Yun terlebih dahulu, lalu saling menatap sebelum mulai menilai satu sama lain. Surga telah mengabulkan keinginanku. Sebelumnya, aku sedikit kesal karena tidak berhadapan denganmu. Sekarang, akhirnya aku punya kesempatan ini. Xiao Jinyu jelas masih merenungkan masalah Xiao Chen yang menyusulnya di babak kedua. Sekarang Xiao Jinyu akhirnya mendapat kesempatan ini, matanya bersinar karena kegembiraan. Saat menghadapi aura kuat Xiao Jinyu, Xiao Chen tersenyum tipis, menghadapinya dengan mudah. Kau cukup percaya diri, lakukan gerakanmu, kalau begitu. Tunjukkan padaku dari mana kepercayaan dirimu berasal. Ada harga yang harus dibayar untuk kesombongan. Sikap Xiao Chen membuat Xiao Jinyu marah. Dengan mendengus dingin, Xiao Jinyu dengan ganas menusukkan pedangnya ke bawah. Sarungnya menusuk ke tanah yang terbuat dari bahan-bahan suci. Batu-batu yang pecah beterbangan, dan retakan menyebar. Niat pedang Xiao Jinyu menyebar dengan liar, dan angin pedang yang mengerikan bertiup dari tubuhnya. Angin kencang bertiup. Pedang itu tertiup angin menyembunyikan pedang itu. Wosh! Sosok Xiao Jinyu melesat, mengejutkan semua orang. Dia bahkan lebih cepat dari angin pedang itu.
Jelas bahwa angin pedang itu yang terbang lebih dulu. Namun, Xiao Jinyu muncul di depan angin pedang itu dalam sekejap. Sarung pedang yang ditusukkan ke tanah sudah kosong. Pada suatu saat, pedang itu muncul di tangan Xiao Jinyu. Xiao Jinyu, yang disembunyikan oleh angin pedang di depannya, tiba di hadapan angin pedang itu. Dia memfokuskan niat pedang yang tak terbatas dan angin kencang ke dalam serangan pedang ini. Serangan pedang ini bahkan lebih mendalam daripada yang dia tunjukkan di arena sebelumnya. Teknik yang mendalam ini memungkinkan Xiao Jinyu, yang sama sekali tidak menyimpan kekuatan, untuk memasukkan semua auranya ke dalam pedang di tangannya dalam satu tarikan napas waktu. Yang lebih sulit dicapai adalah kecepatan serangan yang tak tergoyahkan meskipun dia mengeluarkan kekuatan yang begitu besar. Menggunakan tubuhku sebagai kuali untuk menjembatani langit dan bumi, menggabungkan alam semesta menjadi satu dan memanfaatkan kekuatan alam semesta. Jari roh tajam, Xiao Chen tetap tenang seperti awalnya. Dia menggerakkan energi esensi sejati, ki vital, dan energi jiwa, menggabungkannya menjadi satu sebelum mengisi seluruh tubuhnya dengan itu. Kemudian, dia menempa tubuhnya menjadi kuali kuno yang tidak berubah. Dia mengangkat tangannya dan menangkap pedang Xiao Jinyu dengan dua jari. Wosh! Saat Xiao Chen menangkap pedang itu, tiga energi besar di tubuhnya bekerja dengan kekuatan dunia dan memadatkan ruang ini. Tidak peduli seberapa besar kekuatan yang digunakan Xiao Jinyu, dia tidak bisa menggerakkan pedangnya sama sekali. Energi yang sangat besar, terbentuk dari perpaduan energi esensi sejati, ki vital, dan energi jiwa, memenuhi seluruh tubuh Xiao Chen. Tubuh fisiknya menahan tekanan yang sangat besar dan bisa hancur kapan saja. Dia perlu melampiaskan energi ini. Xiao Chen mengetuk dengan jarinya dengan lembut, dan energi ini mengalir keluar melalui pedang. Sosok Xiao Jinyu gemetar saat darah keluar dari bibirnya. Kemudian, tubuh Xiao Jinyu terbanting ke udara. Setelah mendarat, dia tersandung 3 langkah ke belakang sebelum dia bisa menstabilkan dirinya sendiri. Saat Xiao Jinyu mencengkeram pedangnya, dia merasa agak bingung. Dia tidak jelas teknik bela diri apa yang dilakukan Xiao Chen sebelumnya. Kamu biasa saja, kata Xiao Chen lembut sambil tersenyum saat dia melihat Xiao Jinyu, berdiri tegak dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Wajah Xiao Jinyu memerah karena ketidakpuasan. Ketika dia bersiap untuk melakukan gerakan lain, Tetua Tian Yun mengangkat tangannya dan menghentikan keduanya. Kemudian, Tetua Tian Yun berkata dengan dingin, sudah kubilang sebelumnya, tukar satu gerakan. Junior tahu kesalahannya. Xiao Jinyu terbangun kaget dan menyarungkan pedangnya, dengan cepat meminta maaf. Seluruh tempat itu menjadi sunyi. Semua orang memusatkan pandangan mereka pada Xiao Chen, yang masih tenggelam dalam pemandangan ajaib sebelumnya. Siapa yang tahu, setelah tatapan Penatua Tian Yun tertuju pada Xiao Chen sejenak, dia secara mengejutkan mengalihkannya ke Xiao Jinyu. Xiao Jinyu, apakah kamu bersedia menjadikan orang tua ini sebagai gurumu? Xiao Jinyu, yang terbangun kaget karena pukulan itu, tertegun sejenak. Kemudian, dia berkata dengan gembira, saya akan sangat senang. Terima kasih, guru, karena telah memberi saya ini. Xiao Jinyu berlutut dengan satu kaki dan melakukan ritual mengambil guru. Yang lain menjadi riuh. Mereka agak bingung mengapa Penatua Tian Yun membuat pilihan seperti itu. Namun, setelah beberapa saat, semua orang mengerti. Itu adalah garis keturunan. Xiao Chen memiliki garis keturunan naga berdarah campuran sementara Xiao Jinyu memiliki garis keturunan naga sejati kelas 5. Perbedaannya terlalu besar. Penatua Tian Yun berpikir keras tentang hal itu tetapi tetap membuat keputusan ini pada akhirnya. Semua orang, majulah. Aku akan memberimu token identitas murid inti. Ke-10 orang itu bergiliran maju dan menerima token identitas mereka. Pada saat ini, Xiao Jinyu sudah menenangkan emosinya. Kemudian, dia berdiri di samping Tetua Tian Yun. Namun, masih ada bayangan di hati Xiao Jinyu. Jelas, dia belum mengatasi keasyikan di hatinya dari pertukaran sebelumnya. Ketika giliran Xiao Chen, Tetua Tian Yun menatap Xiao Chen saat tangan kanannya bergerak terus-menerus, membentuk segel tangan. Wosh! Xiao Chen gemetar, terkejut saat sedikit jiwanya diambil. Namun, dia tidak panik. Orang-orang di hadapannya juga telah diambil sebagian jiwanya oleh Tetua Tian Yun.
Jiwa itu akan dimasukkan ke dalam token identitas untuk membuat tanda unik yang hanya milik mereka. Xiao Chen menerima token identitasnya. Dia meliriknya dan melihat kata-kata Xiao Chen di belakangnya. Itu mengejutkannya. Untungnya, identitas yang diperoleh Tang dan untuknya adalah identitas seorang murid klan Xiao. Kalau tidak, jika tidak cocok dengan informasi jiwa, dia akan segera terbongkar. Apakah kamu tahu mengapa aku tidak memilihmu? Tetua Tian Yun bertanya dengan lembut kepada Xiao Chen, tidak memperhatikan detail ini saat dia duduk di singgasana. Aku tidak tahu, tidak perlu tahu, bagaimanapun, senior pasti akan menyesali ini di masa depan. Xiao Chen menyimpan token identitas itu, tidak banyak bicara kepada Tetua Tian Yun. Dia hanya mengungkapkan pendapatnya dengan cara yang jelas. Xiao Chen juga merasa agak kesal di dalam hatinya. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, penampilannya lebih baik daripada Xiao Jinyu. Namun, pihak lain benar-benar memilih Xiao Jinyu. Adapun alasannya, Xiao Chen tentu tahu. Itu pasti garis keturunan. Namun, bagaimana Tetua Tian Yun memilih adalah urusannya. Xiao Chen tidak akan menyalahkannya. Waktu akan membuktikan segalanya. Kata-kata ini membuat semua orang yang hadir ketakutan. Tidak ada yang berani berbicara. Tetua Tian Yun tertegun sejenak. Kemudian, dia tersenyum. Jinyu, jika kamu tidak bekerja keras, aku akan benar-benar mempermalukan diriku sendiri. Xiao Chen, kamu tidak menghormati tuanku, tetapi tuanku tidak akan bertengkar denganmu. Namun, aku akan menyelesaikan masalah ini atas nama tuanku. Tunggu saja, kata Xiao Jinyu dingin sambil menatap Xiao Chen. Xiao Chen kembali menatap pihak lain dan tersenyum tenang. Mengapa menunggu? Jika kamu bersedia, aku bisa memberimu kesempatan ini sekarang. Di balik penampilan luar Xiao Chen yang tenang, dia menyembunyikan kebanggaan yang mengejutkan. Tiba-tiba, semua orang menemukan bahwa pemuda yang rendah hati ini memang memiliki aura tirani yang tidak dimiliki oleh seorang Star Venerate. Jika seorang Star Venerate biasa berani mengatakan kata-kata ini, dia hanya akan membuat orang lain tertawa, kata-katanya dianggap sebagai lelucon. Namun, ketika Xiao Chen mengucapkan kata-kata ini, tidak ada yang berani tertawa. Tanpa terlihat, aura Xiao Chen sudah memengaruhi mereka. Kau, Xiao Jinyu merasa sangat marah, tubuhnya agak gemetar. Namun, ketika dia memikirkan tentang gerakan aneh itu dan melihat ekspresi tenang Xiao Chen, dia mendapati pihak lain itu tak terduga. Dia tidak lagi seyakin sebelumnya, dia sekarang ragu-ragu. Hahaha, melihat Xiao Jinyu seperti ini, Xiao Chen tertawa 3 kali. Kemudian, dia berbalik dan berkata, Elder Tian Yun, apakah kau masih merasa bahwa kau memilih orang yang tepat? Xiao Chen pergi sambil tertawa, memperlihatkan kepada semua orang sosok punggungnya yang bangga dan terkendali. Di aula istana kuno, naga ki berembus seperti awan, tampak halus dan misterius. 3 kultivator ras naga, yang wajahnya tidak dapat dilihat dengan jelas, duduk di kursi tuan rumah. Ada beberapa lelaki tua lainnya, yang memiliki aura yang mirip dengan Penatua Tian Yun, yang duduk di singgasana di sekitarnya. 3 kultivator ras naga di kursi tuan rumah di tengah adalah 3 master istana yang biasanya tidak dapat dilihat oleh murid inti istana naga surgawi. Yang di bawah adalah Penatua kelas surga, mirip dengan Penatua Tian Yun. Orang-orang ini telah memperhatikan ujian murid inti dari awal hingga akhir. Tidak buruk, orang-orang yang berpartisipasi dalam ujian ini jauh lebih kuat daripada yang terakhir. Salah satu dari 10 ini bisa menjadi murid inti kelas surga. Benih terbaik, Xiao Jinyu, direnggut oleh Tian Yun. Namun, masih ada Fang Tianyi dan Qin Yan. Kedua orang ini tidak jauh lebih lemah dari Xiao Jinyu. Dari apa yang kulihat, mereka masih menahan diri. Haha, mereka benar untuk menahan diri. Ini baru permulaan. Kompetisi nanti adalah waktu untuk benar-benar bertarung. Xiao Jinyu mendapatkan pengakuan Tian Yun terutama karena kultivasi pedang daonya, di atas garis keturunannya. Kultivasi pedang dao si kecil itu cukup bagus. Masih banyak potensi untuk digali. Namun, orang-orang ini masih jauh dari murid inti kelas surga saat ini, Yi Xin, Li Luo, dan Jue Yun. Aku ingin tahu apakah 1 tahun dapat memberi mereka kesempatan untuk menciptakan keajaiban. Sulit untuk mengatakannya. Yi Xin, Li Luo, dan Jue Yun sudah terlalu jauh di depan.
Namun, selama salah satu dari 10 orang ini dapat menyaingi mereka, mereka akan dapat membantu memikul tekanan dalam pertarungan antara 7 istana. Itu sudah melampaui harapan kita. Para tetua kelas surga berdiskusi dengan lembut. Mereka semua tampaknya memiliki seseorang yang mereka minati. 3 master istana di tengah tidak mengatakan apa-apa. Tiba-tiba, kepala istana ketiga di sebelah kiri berkata, kalian semua menyukai mereka yang memiliki garis keturunan naga sejati. Namun, aku lebih menghargai Xiao Chen ini. Dia tidak memiliki kekurangan apapun dari naga berdarah campuran. Bahkan seorang kultivator garis keturunan naga ilahi akan menganggap ketenangan dan keberaniannya meyakinkan. Garis keturunan naga berdarah campuran berasal dari awal yang sederhana. Tidak peduli seberapa keras mereka bekerja, dalam lingkungan seperti Kekaisaran Naga Ilahi, mereka secara alami memiliki beberapa kekurangan, seperti pikiran sempit, rasa rendah diri, dan kurangnya pengalaman. Ini tidak dapat dihindari. Namun, beberapa tetua kelas surga tidak menambahkan apapun lagi, menggelengkan kepala mereka dengan tenang. Para tetua kelas surga ini adalah orang-orang yang praktis, mereka mempertimbangkan kenyataan. Ada perbedaan objektif dalam bakat dan fondasi antara garis keturunan naga sejati dan garis keturunan naga campuran. Kecuali jika seseorang sangat menentang surga dan memiliki keberuntungan besar, seseorang akan merasa sangat sulit untuk mengandalkan tekad dan apa yang disebut ketenangan untuk menebus perbedaan ini. Meskipun para tetua kelas surga ini juga menghargai keberanian Xiao Chen, jika mereka benar-benar harus memilih, mereka tidak akan menyia-nyiakan sumber daya mereka padanya. Haha, ini jarang terjadi. Kakak ketiga, kamu selalu menjadi orang yang sombong, tidak pernah menerima murid. Kamu bahkan menolak orang-orang dengan garis keturunan naga ilahi. Namun, aku berani bertaruh bahwa bahkan jika kamu secara pribadi muncul, orang ini mungkin tidak setuju, kata Master Istana kedua, yang duduk di sebelah kanan di antara orang-orang di kursi tuan rumah, dengan nada netral sambil memperlihatkan senyuman. Master Istana ketiga menggerutu dengan tidak senang, sungguh lelucon. Bagaimana kalau kita bertaruh, kalau begitu? Jika aku kalah, aku sendiri yang akan memurnikan 10 pil transformasi darah kelas naga ilahi. Jika kau kalah, berikan aku jade water spirit lotus milikmu. Haha, aku hanya menunggumu mengatakan itu. Sepakat, Palace Master kedua tertawa keras, tampak seperti rencananya berhasil. Mendengar bahwa Palace Master ketiga akan memurnikan pil sendiri, beberapa tetua kelas surga di bawah menoleh dengan pandangan cemas di mata mereka. Namun, siapa yang tahu, saat mereka menoleh, mereka tidak melihat apapun. Palace Master ketiga langsung pergi dengan gusar. Kakak kedua, tidak benar bagimu untuk terus menggertak kakak ketiga seperti itu, Palace Master pertama yang sebelumnya diam berkata pelan setelah mendesah. Palace Master ketiga agak penyendiri dan memiliki hati yang sombong. Selain itu, dia tidak dapat memahami hal-hal tertentu. Dia tidak dapat mengatakan bahwa Xiao Chen sebenarnya seperti dia. Xiao Chen menyimpan sedikit kemarahan di dalam hatinya. Dia ingin mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membuat tetua Tian Yun menyesali keputusan hari ini. Palace Master ketiga seperti Xiao Chen. Mereka berdua menyimpan harga diri mereka di dalam. Bahkan jika Palace Master ketiga pergi sendiri, hasilnya akan sama. Palace Master pertama dan Palace Master kedua sama-sama orang yang berpengalaman. Mereka dapat melihat ini hanya dengan sekali pandang. Sebenarnya, mereka berdua cukup mengagumi keberanian dan kekuatan karakter Xiao Chen. Namun, mereka tahu bahwa mereka tidak akan berhasil, jadi mereka tidak mengatakan apa-apa. Hanya Master Istana ketiga ini yang tidak dapat menahan diri untuk bertindak sesuai pikirannya ketika dia melihat kekuatan karakter yang langka ini dan temperamen yang cocok dengannya. Aku akan memberimu 3 pil, oke. Dengan kakak ketiga yang melakukannya, pil transformasi darah kelas naga ilahi pasti akan berkualitas bintang 9. Secara kebetulan, kamu dapat menggunakannya untuk muridmu itu, karena dia dapat membuat terobosan, kata Master Istana kedua dengan malas. Setelah masalah ini selesai, langsung kirimkan ke Li Luo, Master Istana pertama, yang mendesah sebelumnya, berkata dengan lembut sebelum pergi dengan tenang. Master Istana kedua, berikan kami 1 juga. Meskipun para tetua kelas surga ini tidak percaya bahwa Xiao Chen akan menolak Master Istana ketiga,
mereka melihat bahwa bahkan Master Istana pertama pun mempercayainya, jadi mereka bergegas maju untuk meminta pil obat untuk diberikan kepada murid-murid mereka sendiri. Haha, tanyakan sendiri pada kakak ketiga. Master Istana kedua tertawa keras, dan sosoknya perlahan menghilang, menjadi samar sampai dia menghilang dari tahta. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Setelah diam-diam meninggalkan alun-alun, Xiao Chen mengambil token identitas murid inti dan memasuki istana bagian dalam di bawah pimpinan seorang administrator. Xiao Chen, ini adalah kediaman yang diatur oleh Istana Naga Surgawi untukmu. Itu berada di samping True Dragon Spirit Vein. Mulai hari ini, kalian akan berkultivasi di sini. Setiap bulan, sekte akan memberimu tunjangan 1000 Primeval Heavenly Pills. Yang disebut Primeval Heavenly Pill ini adalah pil obat yang dimurnikan dari harta alam dan ditambah dengan spirit jades. Kalian para murid inti dapat dikatakan menerima alokasi sumber daya yang sangat tinggi dari sekte. Para murid istana bagian dalam hanya menerima 100 Primeval Heavenly Pill setiap bulan. Primeval Heavenly Pill ini dapat digunakan tidak hanya sebagai pil obat tetapi juga sebagai mata uang di Great Thousand Realms. Administrator ini telah melihat kekuatan Xiao Chen di alun-alun dan sangat menghormatinya. Ketika administrator berbicara kepada Xiao Chen, dia bersikap hormat dan menjelaskan semuanya secara terperinci. Bahkan tempat tinggal yang dialokasikan untuk Xiao Chen memiliki kualitas yang unggul. Tentu saja jauh lebih baik untuk berada lebih dekat dengan Spirit Vein daripada lebih jauh. Persaingan di dalam Heavenly Dragon Palace sangat kejam. Seseorang dapat memenangkan rasa hormat orang lain hanya dengan kekuatan. Xiao Chen merasa senang dengan pengaturan ini. Heavenly Dragon Palace ini beberapa kali lebih kuat daripada Purple Flame Sect yang pertama kali dilihatnya. Tempat ini sangat cocok untuk Xiao Chen untuk bercocok tanam. Gua Bulan Dingin. Ketika Xiao Chen melihat nama tempat tinggalnya, dia mengangguk pada dirinya sendiri, cukup puas dengan nama itu. Meskipun namanya mengandung kata gua, pada kenyataannya, itu adalah seluruh jajaran gunung yang menjulang ke atas dan ke bawah, tempat yang sangat luas. Ada sebuah halaman di tengah tempat tinggal, yang terletak di tengah pegunungan. Jika ada sesuatu, kau bisa datang dan mencariku kapan saja. Selamat tinggal. Administrator itu memberi hormat dengan kepalan tangan setelah selesai menjelaskan. Setelah administrator itu pergi, Xiao Chen melihat ke sekeliling seluruh pegunungan. Pegunungan ini sangat luas, luas tak terbatas dan tak berujung. Namun, jika dibandingkan dengan seluruh istana naga langit, itu masih tidak layak disebut. Pemandangan aneh seperti itu sulit dibayangkan di dunia luar. Bagaimanapun, istana naga langit berada tepat di tengah-tengah kota naga langit. Ketika melihat dari luar kota, siapa yang bisa membayangkan bahwa pemandangan di dalamnya begitu misterius? Ini memang sangat membuka mata. Gua Bulan Dingin kebetulan berada di tengah-tengah pegunungan. Itu megah, sama dengan ukuran kota di luar. Situasi ini tampaknya sengaja dibuat oleh seorang ahli, dengan energi spiritual mengalir masuk. Energi spiritual di puncak gunung di sekitarnya terus mengalir ke Gua Bulan Dingin, tampak seperti awan atau kabut. Kabut spiritual bertahan di sekitar kediaman, menyegarkan jiwa seseorang. Di bawah Gua Bulan Dingin, pasti ada formasi besar di bawah pegunungan yang terhubung ke Vena Roh. Ini akan memungkinkan para murid inti yang tinggal di sana untuk menggunakan formasi tersebut untuk langsung menyerap Vena Roh untuk kultivasi. Itu sangat menakjubkan. Tidak heran begitu banyak orang berjuang keras untuk menjadi murid inti. Perlakuan seperti itu sungguh luar biasa. Vena Roh kelas naga sejati ini mungkin terhubung ke setidaknya 100 pegunungan. Hanya satu Vena Roh yang terbagi antara 100 pegunungan masih mampu menghasilkan energi spiritual yang begitu padat dan murni. Jika seseorang dapat memonopolinya, manfaatnya tidak akan terbayangkan. Xiao Chen memuji Vena Roh. Itu benar-benar membuka mata. Apa yang dikatakan Tang dan Hari itu sama sekali tidak dibesar-besarkan. Dengan token identitas di tubuhnya, Xiao Chen melompat ke udara dan melewati banyak lapisan pembatasan. Kemudian, dia tiba di kediamannya. Dia mengeluarkan burung nasar darah iblis, yang telah lama dikekang. Burung konyol ini merentangkan sayapnya dan terbang tinggi di langit. Saat mengamati gua yang luas itu, ia merasa sangat gembira. Energinya sangat kuat. Sayangnya, itu semua adalah energi spiritual Dao yang benar.
Jika itu adalah ki iblis, aku akan kenyang hanya dengan satu tarikan napas. Aku bahkan tidak perlu makan daging. Setelah terbang berkeliling dan mengatasi kegembiraannya, burung nasar darah iblis merasa sedikit kecewa. Tiba-tiba, mata tajam burung nasar darah iblis melihat seorang lelaki tua berjalan masuk dari luar. Tuan, ada seorang lelaki tua yang berjalan dengan bodohnya ke sini. Dia benar-benar bodoh. Berjalan sangat melelahkan. Akan jauh lebih cepat jika terbang. Xiao Chen, yang sedang membiasakan diri dengan tata letak gua bulan dingin, tidak terlalu mempedulikannya ketika mendengarnya. Pergi dan lihat dulu. Jika itu hanya orang sembarangan, jangan biarkan mereka masuk. Aku akan datang sebentar lagi.